Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alini, NIM saya 2311110046. Prodi saya Pendidikan Agama Islam, dan tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat pengumpulan tugas akhir semester pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Sebelumnya, poligami itu adalah suatu perkawinan di mana seseorang itu mempunyai atau memiliki pasangan hidup atau pasangan yang sah lebih dari satu. Nah, istilah poligami ini berasal dari kata Yunani poli yang artinya banyak, sedangkan gami itu artinya perkawinan. Nah, karena menurut saya itu kita dapat menilai orang berpoligami itu, kita lihat terlebih dahulu alasannya kenapa ia berpoligami. Karena alasan orang berpoligami itu sangat bermacam-macam. Jadi jika seseorang berpoligami, kita harus mengetahui atau mencari tahu terlebih dahulu alasannya tanpa harus mengintimidasi atau menyalahkan orang yang berpoligami tersebut. Karena jika orang itu dapat menyempurnakan syarat atau syariat agamanya, terutama agama Islam, dalam berpoligami, maka ia diperbolehkan saja dan disah-sahkan saja untuk melakukan poligami. Nah, setelah kita sudah tahu alasan seseorang berpoligami, kita simpulkan saja dengan baik kenapa ia berpoligami, kenapa ia melakukan poligami. Nah, karena poligami itu hak seseorang, jadi tidak bisa dilarang jika ia dapat memenuhi syarat atau syariat agama. Karena beberapa budaya menganggap kalau poligami ini sebagai norma atau cara untuk memperkuat ikatan sosial, dan beberapa kasus juga menganggap kalau poligami ini sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembahasan kedua yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Nah, fundamentalisme ini adalah suatu paham atau aliran yang menganut secara ketat dan literal terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip pokok suatu ajaran, terutama agama. Karena penganut fundamentalisme ini biasanya memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa ajaran mereka adalah satu-satunya kebenaran dan tidak boleh diragukan. Nah, ciri-ciri penganut fundamentalisme ini juga mereka menerjemahkan teks suci secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks sejarah atau budaya, dan mereka juga meyakini bahwa hanya ajaran mereka lah yang paling benar dan menolak ajaran lain, dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan, serta mereka juga menolak perubahan dan modernisasi. Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menganut pandangan ekstrim dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Radikalisme ini bisa muncul dalam berbagai bidang termasuk agama, politik, dan sosial. Adapun ciri-ciri penganut radikalisme ini seperti pandangan mereka yang sangat ekstrim dan tidak moderat. Mereka juga cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan, serta mereka juga menolak otoritas dan ingin mengubah tatanan sosial secara radikal. Sendiri adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan ketakutan massal, memaksakan agenda politik dan ideologi tertentu. Karena tindakan teroris ini seringkali menargetkan warga sipil dan infrastruktur publik. Ciri-ciri penganut terorisme ini, mereka seringkali menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan menciptakan ketakutan massal, dan juga mereka seringkali memiliki
tujuan politik dan ideologi tertentu, dan juga menargetkan warga sipil dan infrastruktur publik. Nah, dari ketiga istilah itu ada hubungannya, seperti fundamentalisme dapat menjadi akar dari radikalisme jika interpretasi agama yang terlalu literal dan eksklusif yang dapat memicu sikap radikal. Kemudian radikalisme juga dapat memicu tindakan terorisme jika kelompok radikal merasa terpinggirkan atau merasa tidak dianggap, lalu mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dan hubungannya tidak semua fundamentalisme dan radikal, dan juga tidak radikal teroris gitu. Nah, masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Nah, pendekatan sosiologi dalam studi Islam adalah suatu metode atau cara pandang dalam memahami Islam dengan menggunakan perspektif sosiologi. Artinya, kita mencoba melihat Islam tidak hanya sebagai kumpulan ajaran atau hanya sebuah kumpulan doktrin, tetapi juga kita memandang sebagai fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa mengungkapkan bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya, bagaimana masyarakat mempengaruhi agama. Islam bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi juga membentuk cara hidup, interaksi sosial, dan institusi masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi juga kita bisa melihat bagaimana Islam berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti konsep penting dari salah satu pendekatan sosiologi ini adalah melihat bagaimana agama sebagai sistem yang mengatur perilaku sosial dan makna bagi kehidupan. Nah, kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Nah, jadi pendekatan fenomenologi adalah sebuah metode dalam memahami sesuatu fenomena dengan cara kembali pada pengalaman langsung dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks studi Islam, penting pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman keagamaan secara mendalam, bukan hanya sekedar melihat dari sudut pandang teoritis. Dan pendekatan ini juga penting dalam studi Islam karena pendekatan ini memungkinkan kita untuk menggali makna yang lebih mendalam dari praktik-praktik keagamaan, ritual, dan simbol-simbol Islam. Nah, dan pendekatan ini juga membantu kita menghubungkan pada teori-teori Islam dengan praktik keagamaan yang sebenarnya terjadi. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan antropologi dalam studi Islam. Jadi, pendekatan antropologi dalam studi Islam ini adalah suatu metode atau cara pandang dalam memahami Islam dengan menggunakan lensa antropologi. Artinya, kita mencoba melihat Islam tidak hanya sebagai kumpulan ajaran atau doktrin, tetapi juga sebagai fenomena budaya yang hidup dan berkembang dalam konteks masyarakat tertentu. Nah, Islam tidak hanya sekedar kepercayaan, tetapi juga membentuk cara hidup, nilai, dan juga praktik budaya yang unik. Nah, pendekatan antropologi ini membantu kita memahami bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya dan masyarakat. Misalnya, bagaimana ritual sholat dilakukan di berbagai komunitas muslim dengan latar belakang budaya yang berbeda, interaksi dengan budaya dan masyarakat. Misalnya, bagaimana ritual sholat dilakukan di berbagai komunitas muslim. Misalnya, bagaimana ritual sholat dilakukan di berbagai komunitas muslim dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan psikologi dalam studi Islam. Nah, jadi pendekatan psikologi dalam studi Islam ini adalah suatu metode atau cara pandang dalam memahami Islam dengan menggunakan lensa psikologi, yang artinya
kita mencoba melihat Islam tidak hanya sebagai kumpulan ajaran atau doktrin lagi, tetapi kita juga melihat sebagai fenomena yang mempengaruhi jiwa dan perilaku manusia. Nah, pendekatan ini membantu kita memahami bagaimana agama dapat mempengaruhi kesehatan mental, baik secara positif maupun negatif. Nah, Islam juga tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan batin manusia seperti emosi, motivasi, dan kepribadian yang mempengaruhi jiwa dan mental. Nah, pendekatan psikologis ini juga membantu kita memahami bagaimana Islam membentuk jiwa manusia. Nah, selanjutnya bagaimana cara membentuk keluarga Islami dan masyarakat yang Islami. Nah, sebelumnya membentuk keluarga dan masyarakat Islami itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan, di mana membentuk keluarga dan masyarakat Islami adalah sebuah perjalanan yang panjang yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Ini bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tetapi juga tentang mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa langkah yang dapat diambil demi membentuk keluarga yang Islami, dengan mencoba memberikan pendidikan agama yang lengkap mulai dari sejak dini. Misalnya untuk menjadi seseorang, memberikan contoh kepada anak menjadi seseorang yang teladan dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan membina hubungan yang harmonis, lepas dari perbuatan dan pendapat, dan menanam. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman untuk berkomunikasi dan saling berbagi. Lalu ajarkan anggota keluarga untuk saling menghormati satu sama lain, terlepas dari perbuatan dan pendapat, dan menanamkan nilai-nilai Islam. Nah, selain itu juga kita sebagai orang tua bisa mengajarkan pentingnya berperilaku adil terhadap semua orang, termasuk anggota keluarga. Nah, kita juga bisa melatih kesabarannya dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, dan kita juga bisa ajarkan cara untuk menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Dan kita juga bisa mengajarkan bagaimana menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sekian informasi yang bisa saya jelaskan. Saya Nar Alini, pamit undur diri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.